platform yang pusaran itu Jobstreet. Oh, Jobstreet. Jobstreet. Karena LinkedIn itu sekarang cuma buat sosial media aja. Oke. Jadi, halo, selamat datang di channelnya Profi Teknik Elektro. Ini segmen baru ya teman-teman semuanya. Segmen baru, kita akan buat segmen baru. Topiknya pojok elektro, inspirasi untuk kita semua. Dan hari ini di sesi pertama kita sudah kedatangan tamu dari Mas Al-Farisi ya. Dari Mas Al-Farisi. Kita akan coba mengulik keseharian Mas Al-Farisi ya. Dia setelah lulus itu ngapain aja, kerjanya di mana, dapat pekerjaannya apa, kemudian apa lagi ya? Ya nggak tahu lah, nanti kita ngobrol pelan-pelan aja, mungkin dalam waktu di 15 menit ke depan aja, nggak usah panjang-panjang. Oke. Oke, ya Mas, Mas Farisi ya, ini apa ya? Saat ini kerjanya di mana sih hasilnya sampai? Asalnya mana? Kemudian Mas angkatan tahun berapa? Aku nggak pernah kerja. Pernah dulu Pak. Tapi di tahun 2019. Karena aku angkatan 2019. Ya. Nah, kalau nggak salah itu akhir tahun baru itu konversi. Tapi lumayan lupa makul apa itu. Tapi pernah kali sebelum COVID gitu. Ya. Gitu. Jadi aku angkatan 2012, asalnya Malang. Sekarang kerja di Taiwan Mobile. Itu perusahaan dari Taiwan. Kalau di Indo itu lebih kayak Telkomselnya gitu. Jadi mereka itu gerak di bidang jaringan telekomunikasi. Oke. Jadi nanti ke Taiwan ini, terbang ke Taiwan. Enggak, WFH. Oh, WFH. Ya. Jadi kerjanya remote. Jadi dan kerjaan kita itu cuma kayak jadi backup buat, kan mereka udah punya tim sendiri di sana. Ya. Kadang itu kerjanya mereka overload. Jadi ada beberapa project. Projectnya itu bisa kalau misalnya ada yang urgent, nah tim mereka yang duluin. Jadi kita bagian backup. Misalnya ada project ini ada tas nih, kita nggak bisa handle soalnya kita lagi ada tas yang lebih urgent. Nah itu dilimpahin kita. Gitu. Jadi ya kadang ada beberapa yang urgent, tapi kebanyakan ya itu beberapa tas itu mereka ngasihnya yang low deadline. Tadi yang kerja enggak Taiwan Hotel. Ya. Ini kerjaan pertama lulus tahun berapa? Lulusnya tahun 2004. Lulus 2004. Ya. Berarti habis lulus langsung ke Taiwan Hotel atau gimana ya? Enggak, sebelumnya ada namanya Rival. Iya, Rival. Jadi itu tuh dapat offer dari temanku. Ya. Perusahaan asal Batam, mereka mau buka cabang di Malang. Jadi yang paling awal itu di Batam. Habis itu mereka bikin di Jakarta. Bikin lagi di Surabaya. Nah, Surabaya udah works nih. Di situ mereka coba lagi di Malang. Itu coba di Malang. Awalnya cuma 3 orang. Habis itu ternyata lumayan antusias beberapa orang. Apalah bikin kantor di Malang. Nah, ada beberapa orang. Nah, itu tahun 2004 aku masuk di sana. Weaver. WEEFER. Itu bidang apa itu? Itu bidangnya SI, jadi software. Oh, software. System integration gitu lah. Oh, kayak ini software developer lah, bikin aplikasi. Ya, kenapa masuk di sana? Soalnya ada beberapa yang lumayan sampai di jalan sama elektro yang udah aku pelajari dulu. Jadi kayak web developer yang kan bikin web. Habis itu mereka itu terakhir sebelum aku keluar, mereka itu kerjasama sama perusahaan China itu di bidang cyber security. Ada namanya
nggak usah sebut produknya ya, cuman Ya. ada yang cyber security, mereka ada beberapa gitu. Nah, dari situ eh, materi yang didapat di kuliah yang cyber security itu akhirnya kepake di sana. Gitu. Jadi pekerjaan pertama. Pekerjaan setelah lulus. Setelah lulus, Ya, langsung lulus bekerja. ya. Nunggu berapa bulan? Itu malah sebelum lulus. Sebelum Sebelum lulus. lulus. Nah ini, ya teman-teman nih Itu. kalau yang teman-teman ya, kalau mau sebelum lulus sudah dapat bekerja ya ini di elektro ya. Ini tandanya Ya. Mbak. Itu soalnya kenapa yang pertama kan di itu sama dia Ya. itu kan udah punya nama. Udah punya sama dia itu di luar udah punya nama gitu kan. Apalagi aku masuk ke apa ya, software house Ya. yang dimana kebanyakan isinya TI, Nah, tapi aku masuknya elektro sendiri. Gitu. Itu agak anomali tapi ya karena itu juga jadi poin plus sih. ya bisa. Gitu. Hanya kan di TI kan harusnya nggak hanya mulak-mulak di apa aplikasi ya. Ya. Tapi kan juga harus tahu hardware. Ya. Mungkin dari owner, dari bisnis ownernya. Ya, soalnya kan mereka mau bikin apa namanya, kantor di Malang. Sedangkan di sana kan ada kayak jaringan wifi-nya, Ya. harus di apa diurus, habis itu bikin listrikan-listrikannya, gitu kan. Soalnya sering karena ketika awal itu yang masuk itu masih cewek semua. Oke. Dan aku baru tahu kan misalnya kan stop kontak itu punya maksimal Ya. voltage kan. Itu kan nggak boleh, jadi dari satu stop kontak tak olor lagi, dia olor lagi, itu Ya. kan nggak boleh. Ya. Nah aku baru tahu itu kan seketika masuk ke nyala. Jadi kalau misalnya pernah di satu sisi dari stop kontak satu itu kabelnya banyak, akhirnya di stop kontak di kabel terakhir, laptop terakhir itu di situ meledak. Jadi kabelnya itu sampai ya kebakar karena itu. Ini berarti estafet lah, jadi dayanya habis lah gitu. Iya. Iya. Kayaknya habis gitu. Ya dari satu stop kontak doang. Ya. Makanya habis akhirnya harusnya Ya. selesai. Kalau daya kan, jadi kan harusnya habis. Kalau di PLN ini kan sebenarnya kalau titik-titik apa ya, titik-titik terjauh dari trafo itu kan bisa tegangannya drop. Ya. Ketika tegangan drop harusnya naik dia. Ada yang meningkat. Nah, itu yang bikin rusak device. Yang bikin rusak device kayak apa itu? Rice cooker apa kemarin ya. Makanya biasanya kalau di daerah-daerah pegunungan itu yang sering dengan drop itu device daripada kelapa matanya sering rusak. Itu sih. Oh karena itu ya, karena Kayak jalur gitu. ya, kayak gitu. Ya sebenarnya kasusnya sama seperti itu. Cuma ya begitu ngefek gitu. Iya, aku baru tahu itu. Jadi kita tahu oh ya emang pakaiannya kan. Aku ngulik tuh berapa sih hitungannya sebenarnya. Kalau misalnya dari satu stop kontak, ternyata kan di kabel olor itu sebenarnya udah ada Ya. informasinya maksimal berapa. Akhirnya aku patokannya di sana. Oke. Aku ngitung semua gitu kan. Jadi dalam satu stop kontak Ya. itu harus hanya berapa device saja yang bisa masuk. Akhirnya aku ngitung di sana sih. Iya. Jadinya kepake semua sih. Jadi ilmunya apa itu? Iya, apalagi di jaringan. Jaringan. Jaringan itu kan di sana pakai panjang kan, jadi nggak hanya router, tapi ada juga apa namanya hub, Oke. ada hubnya juga. Terus habis itu apa? Set point, Akses point. akses point. Ya. Nah, ada juga akses pointnya. Ternyata kan pada satu momen itu dia itu ngelupin di akses point. Oke. Ya. Ngelupin di akses point. Akhirnya yang masuk ke device-nya anak-anak itu nggak stabil.
Apalagi kita kan kerja site-nya beda-beda. Ya, ya. Otomatis kan online semua. Internet itu jadi salah satu yang paling krusial lah. Gitu. Nah itu akhirnya, oh ternyata ini butuh diinin. Ada yang perlu di refresh, ada yang perlu dikonfigurasi ulang. Gitu. Jadi ini yang pertama ya, Iya. sama sih ya, dari buat aplikasi, Iya, developer lah. developer. Dan aku udah melakukan aplikasi juga ya. Iya. Terus dengan oleh IoT. Ya emang sekarang kan zamannya IoT ya, zaman IoT itu kan otomatis banyak kan startup ada gitu. Lebih banyak kayak yang terakhir sih, yang viral tuh, yang episode itu. Ya, itu sebenarnya itu langsung. Ya, cuman bisa dijadikan patokan bahwa IoT itu sebenarnya perlu, bahkan di perikanan bisa seviral itu kan. Ya, benar. Kemudian yang kami kita sekarang itu, kalau misalnya di bisnis itu kan udah bisnis itu bisnis bukan. Yang kurang tuh bisnis tuh customer. Oke, ya. Jadi yang misal di perumahan-perumahan itu kan sebenarnya mereka kan bikin kayak kebun mandiri gitu kan, hidroponik. Tapi di sana aku jarang lihat pakai IoT gitu. Nah, pengennya itu semua dibikin IoT. Kalau misalnya IoT kan enak gitu. Jadi Ya. mereka kerja tinggal memonitoring dari HP masing-masing. Gitu sih. Apalagi kayak peternakan. Nah, Peternakan kan kalau misalnya ada IoT kan pasti lumayan tuh. Sekarang ada sapi mati, ada meninggal. iya sih. Paling ini. Nah, itu kan nanti bagian lama ya. Terus ini kok tiba-tiba pindah ke set. Halo ya teman-teman, jadi di kampus bahwa lagi ada acara rektor kampus. Jadi musik, tapi enggak terusnya sih. Soalnya itu rektor kampus catur. Catur, namanya catur. Jadi nanti ya bentar lagi juga. Oke, tadi pekerjaan pertama berarti di Java ya. Ya. Nah, ini sebagai mahasiswa alumni mahasiswa teknik elektronika, tiba-tiba dari Java web developer pindah ke Taiwan Mobile. Ini kan Taiwan Mobile ini kan perusahaan global nasional nih, internasional, tidak kalah internasional. Ini kok bisa ini kok terjun situ, terus cara datanya gimana ya ini ceritanya? Jadi Silver itu kan awalnya apa namanya, kliennya itu kan dari luar. Ya. Habis itu pengen coba kan udah bisa ngobrol sama orang Vietnam lah. Vietnam pakai bahasa itu kan udah lumayan oke nih. Coba tuh apply di beberapa platform kan. Terus ada yang namanya Glimpse. Ada platform namanya Glimpse. Glimpse. GLINTS. GLINTS. Ya. GLINTS ya. Nah, di situ tuh aku cuma ngisi data pribadi doang. Jadi cuma ngisi data pribadi, tapi nggak apply di sana. Oke. Glimpse ini platform apa di Glimpse ini? Platform buat cari kerja. Oh. Jadi apply-nya mereka itu langsung ke HR. Oh ya. Kalau misalnya LinkedIn kan, kayak job street. ya kalau Jobstreet sama LinkedIn kan dia ke email perusahaan. Tapi kalau ini ke chatnya akunnya HR-nya. Oke. Gitu. Misal kayak yang kalian mau beli itu aku chat langsung sama HR-nya. Jadi HR-nya ngechat, ini ada kerjaan ini, sebagai ini. Kamu pada berbuat itu enggak? Jadi nggak by email tapi langsung dicat sama HR-nya. Jadi lewat aplikasi Glint ya. Ya. Itu yang dari itu di Glint kan berarti kan skala penggunaannya internasional ya, cuma Indonesia. Iya. Ada beberapa yang internasional. Internasional. Iya. Tapi itu punya Indonesia atau punya orang luar? Kurang tahu kalau pelakunya dari mana. Tapi yang penting ini ya, apa buat
job seeker, Iya. pencari kerja, tapi ada perusahaan-perusahaan luar. Ya, Iya, jadi jadi soalnya global. oke, jadi teman-teman ya yang mau mencari kerja yang fresh graduate cari kerja itu berarti lewat Glints tadi bisa. Atau lewat yang platform yang saranin Hah? itu Jobstreet. Oh, job street. Jobstreet karena LinkedIn itu sekarang cuma buat sosial media aja. Oke. Jadi LinkedIn itu sosial media. Ya. Nyari kerja, jadi bisa di job Job street. Terus ada aplikasi lain kayak Gigs. Ya. Itu juga menarik sih. Ya. Wah, untuk para fresh graduate yang nganggur pernah kerja. Benar. Jadi jangan membebani orang tua segera bekerja. Nah, saya di Taiwan Mobile. Berarti mulai tahun? Mulai tahun ini 2026. Oh, udah nih. Ya, Januari kemarin. Nah ini kok berarti sekarang kan lagi di Malang nih. Ya. Jadi kerjaannya gimana nih? Nah, kerjaannya itu syukurnya remote. Oh, Jadi online, full online juga. Kalau misalnya tektokannya kan udah ada platformnya sendiri mereka. Jadi Ya. mereka tuh bikin satu website di mana websitenya tuh buat chatting sama video call grup dulu. Jadi mirip kayak salah satu aplikasi yang Zoom atau Google Meet. Nah, Ini apa itu? Discord. Ya, bukan. bukan beda lagi. Oh, beda. Ini soalnya kalau Discord kan ada roomnya. Hmm. Kalau ini tuh dia bikin room kayak Google Meet. Oh, kayak gitu. Gitu. Jadi tapi di situ juga ada buat chatnya juga. Jadi mereka bikin sendiri. Ini kalau remote apa yang dikerjakan? Remote masih sama sih. Jadi sekitaran di beberapa developer cuma beda platform programnya aja. Oke. Berarti di Glints, di Taiwan Mobile ya? Ya. Taiwan Mobile berarti masih lingkupnya masih sama lah sebagai web. Iya. Masih developer tuh. Iya. Kali di Taiwan nih, jadi belum pernah ke sana. Atau Belum. pernah? Oh, kayak Belum. Ada rencana ke sana. Kayaknya masih jauh sih kalau di sana. Soalnya Mandarin kan bahasa paling sulit ya. Ya. Tidak takutnya kalau misalnya ke sana, habis itu nggak ada temen gitu kan, sulit buat ngobrolnya itu agak demikian ke sana sih. Menarik. Tapi kalau misalnya pengen ya pengen sih. Soalnya kan salah satu perusahaan semikonductor terbesar itu kan ada di Taiwan. Ya. SMC. SMC. Ya itu. Sekarang SMC ya sahamnya juga naik. Iya. Saya salah satu owner. Salah satu pemilik sahamnya SMC ini. Ya lagi itu Pak soalnya apa ya langka punya. Ya. Jadinya mereka ya. Salah satu tempat verifikasi IC terbesar di dunia SMC. Dan terus kembali. Oke, kita balik lagi tadi kan di Glints. Nah, tadi kan pekerjaannya remote ya Mas? Iya. Nah, itu di Glints itu apa ada spesifikasi nih? Kita nyari kerja remote, kita nyari kerja. Nah, mereka punya kategori sendiri. Oh, ada. Ada. Jadi misal ada yang remote, work from home, atau ada yang onsite. Ada juga hybrid. Itu. Nah, tinggal pilih aja kalau di sana. Jadi tinggal pilih. Tinggal pilih habis itu cek HR-nya. Masnya ngecek HR-nya dulu atau HR-nya dulu yang ngecek Mas ini? Kebetulan kalau yang aku dicek dulu sama HR. Oh, Gitu. Jadi lihat aku punya pengalaman kan, udah punya pengalaman, akhirnya dicek mau nggak lowongan ini. jadi lebih ke arah HR-nya yang mencari ya. Ya, Masuk. Menarik. Nah ini kondisi sekarang ini, kondisi dolar naik ya, berarti gajinya nah mudah naik gitu. Ayo. itu yang jadi masalah. Jadi ketika aku masuk ke
Thailand Mobile itu Nah, kan yang interview aku itu headku dari Jakarta. ya. Nah, headku dari Jakarta ini mintanya itu ngasihnya rate gajinya dari rupiah gitu. Enggak tular. Nah itu soalnya udah diketok dari awal kalau misalnya ini kita kursnya pakai rupiah aja. Aduh. Akhirnya ketika dolar naik gaji saya tetap. Harusnya emang minta dulu dolar mas. Iya. Naik. Untung ya, naik. Lumayan dari 17 naik 600. Iya. 11.000 sekarang 17.600-an. Naik 600 per US dollar. Lumayan juga ini. Lagi ya kita pergi. Mungkin ini ya. Tips apa nih supaya para bukan supaya para mahasiswa ya, kan mereka tadi sebelum fresh graduate sebelum lulus ya sebelum lulus sudah dapat kerja dan nyari kerja, kemudian sekarang kerja di internasional Ya. internasional lah, perusahaan internasional. Nah ini tipsnya apa ini untuk para pendengar siswa lain? Kalau misalnya mau cari kerja pertama kali, Ya. jangan pikirin gajinya, pikirkan pengalamannya. Nah, kalau misalnya udah dapat nih pengalaman, udah ngulik semua yang ada di dalam perusahaan, baru coba keluar ke memilih gajinya. Oke. Gitu. Jadi yang pertama kali dilihat itu kan pengalaman. Sedangkan pekerja sekarang itu kebalik, mereka itu kerja buat nyari gajinya. Padahal yang pertama adalah pengalaman dulu. Habis pengalaman, nah baru bisa nipu, karena kan kita udah punya skill. Gitu. Jadi dari kita baru bisa nipu di sana. Setelah kita udah punya pengalaman itu. Pengalaman. Jadi pengalaman penting ya teman-teman. Jadi untuk para mahasiswa ya atau para pendengar semuanya pengalaman itu penting. Jadi kita harus cari banyak pengalaman dulu ketika sudah lulus. Nah, jangan mikirin gaji, jangan minta gaji tinggi, ya. Jangan gaji tinggi karena kita belum memiliki value. Ya, Kita jangan memiliki pengalaman, kita memiliki value barulah. Oke, itu mungkin itu aja ya kita. Apa ada lagi? Yang kita udah 15 menit. udah cukup sih. Cukup. Kalau misalnya kepanjangan nanti topiknya malah habis. Ya. Oke, itu ya teman-teman semuanya, calon mahasiswa yang belum kuliah juga kalau mau kuliah mencari tempat perkuliahan yang ada nanti ingin bekerja di web developer atau lain bisa mengunjungi di webnya Prodi Elektro UMM ya, di Teknik Elektro UMM bisa di situ atau bisa buka Instagramnya Prodi Teknik Elektro UMM. Nah di situ teman-teman bisa coba buka nanti kalau cocok silakan gabung ke kita ya, di Elektro UMM. Nanti PMB nya link PMB ya, link pendaftarannya nanti biar ditampilkan atau siapa yang menampilkan. Oke, itu saja mungkin dari kita. Ya, terima kasih Mas Tarisi ya. Terima kasih. Oke, Mas Tarisi, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya di segmen pojok elektro.